Selain makan, manusia juga butuh minum. So, nggak heran di samping makanan, bisnis minuman juga semakin menjanjikan. Apalagi saat ini dengan mudah kita temui aneka minuman kekinian dengan harga terjangkau, tapi rasanya beda kayak racikan kafe ternama aja. Hancur hati ini. Bos, kenal penyanyi yang satu ini? Yap, Ruri Wantogia, vokalis band Republik yang mencoba peruntungannya di bisnis F&B nih, Bos. Dan mari kita lihat apakah usahanya semulus karirnya sebagai penyanyi. Halo bosku pengen tahu nih, selain kegiatan nyanyi, gue juga punya usaha yang keren banget. Cuannya ngalir terus, cuman jualan air. Untungnya berlipat-lipat. Pokoknya pengen tahu, nih usaha gue yang baru nih. Ya, namanya usaha, nggak mandang siapa pelakunya ya, Bos. Mau orang biasa ataupun artis sekalipun, sah-sah aja. Tapi tetap aja, kalau penyanyi band papan atas Indonesia tiba-tiba jualan es, pastilah banyak juga yang nyinyirin. Sebelum es lemon karet, yang kelapa itu udah banyak yang hina-hina sih. Maksudnya yang hina tuh gini, lu ngapain sih lu jualan es kelapa? Udah miskin, udah nggak punya duit. Nah sebenarnya konteksnya usaha sama vokalis sebagai penyanyi itu kan beda. Maksudnya itu kan usahanya lain, itu kan emang usaha utama gitu. Sedangkan era pandemik ini kan kita sudah jadi salah satu yang terdampak gitu. Gimana caranya kita bisa bertahan hidup dan kita bisa memberikan lapangan pekerjaan sama orang lain, terus bisa membantu UMKM gitu loh. Harusnya kan begitu. Ya nggak didengerin sih omong-omongan itu, jadi maju aja terus. Jadi gini, Bos, pas pandemi awal-awal dulu emang sih banyak kontrak manggung yang dibatalkan. Jadi kalau biasanya Ruri dan bandnya warawiri nyanyi sana-sini, mendadak mereka jadi jobless alias nganggur. Namanya manusia, pilihannya bangkit atau hanya dia meratapi nasib. Dan Ruri Wantogia memilih bangkit meski situasi sangat sulit. Semua usaha ia jabani, Bos, termasuk jadi tukang kelapa. Tapi kalau yang ini sih, si abang nyerah karena kurang bisa melihat prospek jangka panjangnya, Bos. Dan itu agak susah untuk dibikin usaha, diperbanyak sebagai mitra gitu, jadi kemitraan. Jadi saya berpikir gimana caranya yang bisa dibikin oleh pabrik dengan skala besar, dan bisa dibikin kemitraan. Di Indonesia kan nggak terlalu banyak ya, dan awal-awal kan belum banyak, sekarang udah banyak banget. Ya gimana caranya nyiptain sebuah rasa yang diciptain, disukai juga sama orang-orang dewasa dan anak kecil gitu. Akhirnya pucuk dicinta ulang pun tiba. Gagal jadi tukang es kelapa, pada awal 2021 Ruri pun menciptakan es kekinian pertamanya. Yap, ia menamakan es permen karet. Duh, apakah esnya lengket-lengket kayak permen karet, Bang? Enggak kok, Bos. Es permen karet itu adalah es rasa permen karet. Anak zaman now sih bilangnya bubblegum ice. Toko pertamanya dibuka di kota kelahirannya, Bogor. Dan tadi sangka esnya langsung viral, Bos. Hingga akhirnya cus, Ruri langsung buka 3 outlet berikutnya. Duh, apa karena artis ya, jadi jualan langsung laku? Ku terima walau sakit hati, asik. Ternyata walaupun embel-embel keartisannya emang sedikit ngaruh, tapi Bang Ruri ini emang serius berjuang buat nge-branding dagangannya, Bos. Ia bahkan tak segan menyapa dan melayani sendiri para pembeli. Oh hai, video call ya. Tunggu mampir sini ya. Tuh, kapan lagi coba beli es dilayanin artis? Selain berinteraksi langsung dengan customer, Ruri juga tak segan melakukan promosi secara online via media sosial seperti Instagram sampai membuat konten YouTube. Alhasil dari 3 cabang miliknya, es permen karet pun berkembang biak memiliki lebih dari 100 cabang dan kemitraan loh, Bos. Cakep bener deh, Bang, buka lapangan kerja juga loh ini. Jadi kalau untuk proses bisnis sekarang itu ada kemitraan sama pedagang. Kalau kemitraan itu ada ruko, ada kios, nah, itu ada ruko sama kios. Kalau misalnya pedagang ya itu jualannya langsung paket yang budget yang nggak terlalu tinggi, tapi dia nggak bisa langsung jualan. Udah ada booth-nya, udah ada cutleries-nya, jadi langsung jual gitu. Kalau sekarang itu total cabang ada 130, yang 3 itu cabang inti, itu punya saya pribadi, yang 64 itu mitra, yang 63 itu booth pedagang. Satu lagi nih yang bikin esnya Bang Ruri laris manis.
Harganya itu loh murah banget alias terjangkau oleh semua kalangan. Satu cup es permen karet dibanderol hanya Rp6.000 aja bos. Esnya emang cukup simple bos, hanya terdiri dari campuran sirup rasa bubblegum, air, dan es batu. Tenang, meski harga ekonomis tapi kualitas bahan yang digunakan gak asal kok bos. Ruri ngejamin kalau es permen karet buatannya nggak mengandung bahan kimia berbahaya sama sekali. Gak heran kalau akhirnya banyak juga yang penasaran dengan rasanya yang unik ini. Harga jualnya sih receh ya bos, tapi omset yang dihasilkan nggak recehan. Dalam sehari aja rata-rata stor es permen karet Bos Ruri ini bisa menghabiskan 700 sampai 1000 cup. Kalau satu hari itu bisa sampai 3-4 juta. Ya, hari. Kalau bagus banget ya bisa bulan puasa sih bisa sampai 7 jutaan, 15 juta. Per bulan omsetnya bisa tembus 140 jutaan untuk satu store aja bos. Coba kalau digabungkan omset dari ketiga store milik Bos Ruri. Belum lagi bagi hasil dari para mitra dan cabang-cabang lainnya yang sudah menggurita. Mantep bener bang. Tapi ada kalanya toko sepi juga, terutama saat cuaca tidak bersahabat. Kendalanya cuma satu sih kalau jualan es ini kan memang kalau hujan ya. Kalau hujan memang agak kurang bagus. Tapi sejelek-jeleknya dalam satu hari itu mereka bisa dapetin omset 600 sampai 1 juta. Untuk yang pedagang ya, untuk pedagang dalam satu hari. Selain musim hujan, hampir nggak ada kendala sih, karena memang kalau nggak musim hujan itu orang pasti beli es kan yang segar-segar carinya kan. Nah bos, namanya bisnis receh kayak gini, inovasi tuh perlu banget ya, biar pelanggan terus penasaran. Makanya berbeda dengan es permen karet kebanyakan yang cuma punya satu varian rasa original, Bos Ruri menawarkan lebih banyak varian rasa dan warna yang menarik mata nih bos. Tapi tetap ya, permen karet adalah identitas utamanya yang bikin beda. Jadi es permen karet itu kan sebenarnya yang terkenal itu yang banyak orang tahu cuma warna biru sama pink. Tapi yang di es permen karet ini cuma ada beberapa varian, nggak cuma 2 rasa, tapi ada 3 rasa sekaligus dalam satu store. Jadi kita jual varian pink bubble, blue bubble, sama yang mint. Nah, mint tuh nggak pernah ada orang punya, double mint. Gitu. Gimana bos, seru ya lihat usaha Ruri Wantogia, vokalis band Republik ini. Artis aja jualan loh, masa kamu kalah? Buat bosku nih ya, nggak usah malu, nggak usah ragu, nggak usah gengsi. Tetap semangat, yang penting cuan bos!